Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana bitariqil huda war rasyad faj'alana fi darid da'wati wal irsyad. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad qudwatina fit da'wati wal irsyad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fit da'wati wal irsyad fafadu fit dunya wal ma'ad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju masjid yang penuh dengan mubarakah ini. Salawat bertangkaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan dalam kehidupan, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan kata lain, minadz zulumati ilan nur atau ila siratim mustaqim. Dan beliaulah Nabi yang telah membawa kita dari lembah kejahiliaan menuju puncak keirsyadadan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mengajak kepada hadirin semua untuk melihat kembali bagaimana situasi dan kondisi umat sekarang ini. Niscaya kita akan temui dan jumpai banyak di antara saudara-saudara kita yang keliru dan bingung. Mengapa? Karena banyak di antara mereka yang menjadikan artis-artis sebagai idolanya, bintang-bintang sinetron sebagai idolanya, dan bintang-bintang penyanyi sebagai idolanya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika konser, maka mereka datang dengan berbondong-bondong, baik dari kalangan remaja maupun kelas dewasa. Mereka hadir dengan ikhlas tanpa surat undangan, tidak disiapkan tempat duduk, tidak dibagikan kotak konsumsi, membayar pula. Coba kita bandingkan dengan acara-acara keagamaan dan sosial kemasyarakatan, seperti acara maulid dan acara Isra Mi'raj. Mereka diundang dengan hormat, kedatangannya disambut dengan hormat, disiapkan tempat duduk, dibagikan kotak konsumsi, gratis pula. Tetapi mengapa mereka masih malas untuk hadir? Jawabannya, karena kecintaan kepada agama, kecintaan kepada Rasulullah sudah mulai menipis, dan keteladanan terhadap Rasulullah sudah mulai terkikis, serta perhatiannya terhadap nasihat-nasihat agama sudah mulai redup. Bahkan banyak di antara kita yang merasa tak gaul jika lo harus berkumpul dengan orang-orang yang memakai peci. Merasa tak gaul jika lo harus bergabung dengan ibu-ibu yang memakai jilbab warna-warni di masjid. Merasa tak gaul jika lo jeans botolnya harus tergantikan oleh sarung. Merasa tak gaul dan pede jika lo ia tak tahu menyanyi dan tak tahu memainkan gitar dibandingkan tak tahu membaca Al-Quran dan tak tahu mengaji. Inilah tantangan pada abad zaman modern ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu-satunya manusia yang patut kita jadikan contoh dan idola dalam kehidupan ini tak lain dan tak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping sebagai idola, Rasulullah juga sebagai cermin yang bersih untuk umat manusia. Kita sebagai orang yang berakal dan sehat tentunya akan bercermin pada cermin yang bersih, bukan pada cermin yang kotor. Itulah gambaran orang-orang yang tak menjadikan Rasulullah sebagai cerminan di dalam kehidupannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihannya pilihan, kekasih Allah, delegasi ilahi yang diutus ke dalam persadaan muka bumi ini untuk menuntun manusia meneliti jalan siratal mustaqim. Timbul pertanyaan, mengapa kita harus menjadikan Rasulullah sebagai idola dalam kehidupan kita?
Jawabannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapat garansi dan jaminan langsung dari Allah sebagai orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan Rasulullah juga sudah mendapatkan garansi dan jaminan oleh Allah sebagai penduduk dan ahli surga. Oleh karena itu, dengan kita meladani, mencontoh dan menjadikan Rasulullah sebagai idola di dalam kehidupan kita, maka kita pun ikut digaransi oleh Allah sebagai warga dan penduduk surga. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersama denganku di dalam surga. Dari hadis di atas dapat kita mengambil kesimpulan bahwa masuk surga dan neraka adalah kehendak Allah, tapi pilihan manusia. Surga dan neraka adalah dua tempat yang tersedia. Terserah manusia mau memilih yang mana. Maka lahirlah sebuah istilah, life is choice. Hidupmu adalah pilihan, maka tentukanlah pilihanmu sebelum pilihan menentukan nasib hidupmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita kembali berkaca tentang siklus kehidupan manusia sebelum diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zaman tersebut dikenal dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan atau zaman pembodohan. Dalam zaman itu manusia hidup dalam lingkaran kebodohan. Perlu kita ingat hadirin, meskipun zaman sudah modern, alat serba canggih, teknologi semakin meningkat, namun zaman jahiliyah tak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka dari itu, barang siapa saja yang mengetahui suatu kebenaran, lalu ia sendiri yang menginjak-injak kebenaran itu, maka itulah orang jahiliyah abad modern atau Abu Jahal abad modern. Perlu kita ketahui juga jamaah bahwa Abu Jahal bukanlah nama aslinya, melainkan gelar atau julukan saja. Nama aslinya ialah Umar bin Hisham. Tapi mengapa ia dipanggil Abu Jahal yang artinya bapaknya orang bodoh? Apakah secara intelektual dan secara keilmuan ia benar-benar bodoh? Jawabannya tidak. Justru Abu Jahal atau Umar bin Hisham adalah orang yang sangat cerdas secara intelektual. Ia mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ia sendiri yang menginjak-injak kebenaran itu oleh karena faktor kegengsiannya, sehingga ia dijuluki Abu Jahal atau bapaknya orang bodoh. Kita ulangi jamaah bahwa barang siapa saja yang mengetahui suatu kebenaran, lalu ia sendiri yang menginjak-injak kebenaran itu, maka itulah Abu Jahal abad modern. Ia mengetahui, ia sangat tahu tentang kebenaran dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ia tahu bahwa Muhammad adalah kekasih Allah. Ia tahu bahwa Muhammad adalah idola sejagat raya, namun ia sendiri yang enggan dan berpaling untuk mengikutinya. Oleh karena itu, kesimpulan yang bisa kita ambil dari ceramah singkat ini adalah kita sebagai manusia, marilah kita mencontoh dan mengikuti baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah sebagai idola di dalam kehidupan kita sehingga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq والدعوة والإرشاد ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.